Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Mata kuliah ini akan diampu oleh saya dan juga Ibu Zuli. Saya akan masuk pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, lalu akan dilanjutkan oleh Ibu Zuli dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan 16. Nah, pada hari ini mungkin saya sedikit memberikan pengantar tentang mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Untuk RPS-nya nanti bisa kalian lihat di dalam LMS, sudah saya upload. Nanti silakan lihat apa saja sih materi yang akan diajarkan selama mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Nah, untuk sedikit pengantar, saya akan memberikan materi tentang sistem manajemen pengelolaan lingkungan pada perusahaan. Nah, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagai makhluk ekonomi dan juga makhluk sosial, kita pastinya membutuhkan lingkungan ataupun alam untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dalam memenuhi kebutuhan saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kita pastinya akan bersinggungan dengan pengelolaan lingkungan. Nah, jadi adapun pencapaian secara simultan, kita pasti harus memenuhi 3 unsur penting, yaitu yang pertama, untuk kesejahteraan kita secara ekonomi. Lalu yang kedua, kita pastinya dalam kegiatan tersebut, kita pasti akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Sehingga untuk memenuhi kedua hal tersebut, untuk menjaga kesejahteraan kita secara ekonomi dan juga untuk menjaga kualitas lingkungan, kita perlu melakukan kesetaraan ekuitas. Nah, kualitas hidup yang lebih baik untuk setiap orang serta generasi yang akan datang akan terpenuhi kalau kita sudah menjaga keseimbangan antara kebutuhan atau kesejahteraan kita secara ekonomi dan juga menjaga kualitas lingkungan. Ada beberapa perubahan paradigma strategi untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Yang pertama, kita dengan melakukan pendekatan secara tradisional. Nah, pendekatan secara tradisional ini lebih berfokus pada sistem pemikiran yang berkotak-kotak, yang terfokuskan pada bagian tertentu secara parsial. Nah, adapun dampak lingkungan atau sosial yang dilakukan ahli setelah keputusan strategis dilakukan, itu biasanya seperti berupa forecasting, di mana kita saat ini bagaimana dapat meningkatkan 5% 5% untuk pengendalian lingkungan, sehingga tujuannya adalah posisi perusahaan hanya satu-satunya tujuan, jadi hanya berfokus atau berpatok pada kemampuan perusahaan untuk mengelola lingkungan atau mengelola limbahnya. Lalu yang kedua adalah sustainable approach. Nah, ini sistem pemikiran yang berfokus pada ketergantungan bagian dan mengoptimasi seluruh sistem. Nah, dampak lingkungan atau sosialnya itu dianalisis sebelum membuat keputusan merencanakan strategis pembangunan. Nah, jadi sebelum dilakukan pembangunan, dirancang dulu dampak lingkungannya atau dampak sosialnya, dianalisis terlebih dahulu sebelum membuat sebuah kegiatan aktivitas, entah itu industri ataupun perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya itu seperti AMDAL, langsung ada UKL, UPL, dan lain sebagainya. Nah, backcastingnya adalah seperti apakah dunia yang berkelanjutan itu dalam 30 tahun yang akan datang dan bagaimana cara kita mencapainya. Jadi kalau sustainable approach ini lebih mengacu kepada masa yang akan datang jauh ke depan. Tapi kalau pendekatan tradisional itu biasanya hanya jangka pendek. Kalau sustainable approach itu lebih ke jangka panjangnya. Nah, stakeholder itu lebih terlibat dalam memahami berbagai pandangan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, jadi bukan hanya berfokus pada atau hanya bergantung pada pengelolaan oleh perusahaan, jadi stakeholder hampir semuanya, entah itu pemerintah, entah itu LSM, entah itu masyarakat, entah itu juga perusahaan, itu saling harus bekerja sama untuk mencapai atau mendapatkan solusi yang terbaik dalam memenuhi kesejahteraan kita secara ekonomi dan juga untuk menjaga kualitas lingkungan. Nah, perusahaan itu menyusun konsep bagaimana mereka mengelola lingkungan. Yang pertama, adanya pentaatan lingkungan, lalu pengelolaan dampaknya, lalu pembangunan yang berkelanjutan.
Nah, jadi kalau pentaatan lingkungan itu berarti bagaimana sih mengelola ini ya, mengelola limbahnya. Lalu kalau pengelolaan dampak apa sih yang dihasilkan dari adanya kegiatan itu? Apakah berupa dampak lingkungan atau dampak terhadap masyarakat, lalu dampak secara ekonomi bagaimana? Lalu untuk kedua hal tersebut untuk mencapai bagaimana kita bisa membuat sebuah pembangunan atau menuju bagaimana pembangunan berkelanjutan itu dapat terjadi atau dapat tercapai. Nah, pembangunan berkelanjutan ini itu harus dipenuhi dengan integrasi yang strategis. Jadi adanya seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa adanya kesetaraan ekuitas atau adanya keseimbangan antara pemenuhan ekonomi kita lalu dengan menjaga kualitas lingkungan. Jadi adanya kesetaraan antara kedua hal tersebut itulah disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, hal ini dapat dicapai atau dilakukan jika dapat dicapai kalau kita sudah memenuhi integrasi yang strategis, yaitu dengan mengubah kegiatan atau merencanakan sistem industri yang berwawasan lingkungan. Nah, tren global saat ini bahwa tantangan dari pembangunan berkelanjutan itu berasal dari pertemuan dua kecenderungan utama, yaitu pemenuhan ekonomi kita dan juga menjaga kualitas lingkungan. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir setiap pembangunan itu memerlukan atau menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, hal itu pastinya akan mengganggu atau dapat mengubah kualitas lingkungan kita. Nah, hal itulah yang harus dijaga bagaimana supaya pembangunan yang kita laksanakan itu tidak memberikan dampak yang sangat negatif terhadap lingkungan kita. Jadi bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dan bagaimana menjaga kualitas lingkungan agar tetap bisa mendukung atau menampung segala aktivitas yang ada di atasnya. Nah, dampaknya itu dapat dipengaruhi oleh tingkat populasi, lalu bagaimana jumlah pemakaian, dan bagaimana teknologi yang kita gunakan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa populasi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan? Jimmy, kenapa sih populasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan dari kualitas lingkungan? Atau Dian mungkin? Atau Ihsan? Ya, Bu. Silakan. Ada yang bisa dijelaskan? Ya, Bu, menurut pendapat saya, kenapa populasi mempengaruhi, karena semakin tinggi populasi, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang diperlukan. Jadinya, karena semakin banyak sumber daya alam yang diperlukan, otomatis pemikirannya bagaimana cara mengambil secara praktis dan tidak memikirkan bagaimana cara menanggulangi dampaknya, Bu. Seperti itu, Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Nika, Ririn. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kenapa sih populasi itu bisa mempengaruhi atau merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas lingkungan? Izin jawab, Bu? Ya, silakan. Andi. Menurut saya, hubungan dari populasi terhadap kualitas lingkungan itu semakin bertambahnya populasi manusia itu artinya nanti akan menambah jumlah sumber daya alam yang akan dibutuhkan oleh manusia itu sendiri agar memenuhi kebutuhannya. Dan juga apabila semakin bertambahnya populasi itu maka tentu otomatis itu akan menambah kepadatan populasi hingga mengakibatkan
kepada tersebut menyebabkan seperti udara menjadi tercemar ataupun mempengaruhi kualitas lingkungan tersebut. Terima kasih. Oke, itu saja. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan atau sama aja jawabannya? Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa lagi nih ya? Agus Lintang? Kalau menurut saya, Bu, karena semakin banyaknya populasi, tentu kebutuhannya akan semakin meningkat. Nah, nggak bisa dipungkiri juga bahwa kebutuhan tersebut dipenuhinya melalui sumber daya alam. Nah, selain itu juga semakin meningkatnya populasi, di satu sisi kebutuhan akan meningkat, tapi di sisi lain juga sisa dari kegiatan atau proses-proses kegiatan dari populasi tersebut nanti akan menimbulkan limbah atau sampah, Bu, yang nantinya akan berpengaruh juga ke keadaan alam tadi, Bu. Oke, terima kasih Agus. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya tadi itu semuanya benar ya, bahwa dengan meningkatnya populasi otomatis penggunaan dari sumber daya alam dan juga limbah yang dihasilkan pastinya akan semakin meningkat. Kenapa? Karena dalam untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu pastinya kita akan menggunakan sumber daya alam. Selain itu juga kita pastinya akan menggunakan, kita kan pasti butuh pemukimannya pasti akan semakin bertambah. Nah, kalau pemukiman bertambah, otomatis lahan yang tersedia akan semakin berkurang. Nah, kalau lahannya berkurang, itu pastinya akan ada begitu banyak sumber daya alam yang akan semakin menurun jumlahnya. Karena apa? Karena sudah dilakukan penggunaan lahan untuk pemukiman, untuk industri, untuk pabrik, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena semakin banyak jumlah orang atau semakin banyak penduduk, otomatis untuk memenuhi kesejahteraan dia secara ekonomi juga akan semakin meningkat. Otomatis juga berarti aktivitas-aktivitas manusia di muka bumi juga akan semakin meningkat. Dan limbah yang dihasilkan otomatis juga akan meningkat juga. Jadi dia seiring, sejalan. Jadi semakin meningkat populasi otomatis tidak bisa kita pungkiri itu pastinya akan semakin menurunkan kualitas lingkungan. Kalau kita masih menggunakan lingkungan itu tidak berwawasan lingkungan, kalau kita melakukan aktivitas itu tidak berlandaskan pada menjaga kelestarian lingkungan. Nah, lalu juga ada pemakaian tadi ya. Jadi kalau populasinya meningkat, otomatis pemakaian akan sumber daya alam juga akan semakin meningkat. Dan teknologi yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, baik secara ekonomi, nah itu juga akan semakin meningkat pula. Nah, jadi kalau teknologi itu pasti kita butuhkan. Dan juga perkembangan teknologi itu dapat mendukung segala aspek kegiatan, entah itu kesehatan, entah itu secara ekonomi, entah itu untuk pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini tidaklah 100% buruk kalau kita menggunakan teknologi itu secara bijak. Tapi kalau kita menggunakan teknologi itu hanya semata-mata demi kepentingan kita secara ekonomi, atau berpandangan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja, tetapi tidak berlandaskan pada menjaga kelestarian lingkungan, itu otomatis teknologi itu akan menjadi suatu hal yang buruk. Tetapi kalau kita menggunakan teknologi secara bijak, jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan kita secara ekonomi, tetapi dengan efisien dan efektif, otomatis itu juga akan mendukung kita menjaga lingkungannya ataupun sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, jadi meningkatnya populasi itu bisa menjadi hal yang positif dan bisa menjadi hal yang negatif, tergantung bagaimana pola pikir kita, tergantung bagaimana kita menggunakan alam itu, apakah hanya untuk demi kebutuhan kita pribadi, demi kebutuhan kita sebagai manusia, atau kita menggunakan dia dengan sebijak mungkin atau seefisien mungkin. Nah, jadi dampaknya itu bisa sangat negatif atau bisa kita minimalisir, tergantung dari bagaimana kita menggunakan alam itu sendiri. Karena kita sebagai manusia juga tidak mungkin tidak menggunakan sumber daya alam sama sekali. Tidak mungkin kita tidak menggunakan apa yang ada di sekitar kita sama sekali. Itu hal yang sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena kita memang bergantung pada alam. Untuk kebutuhan untuk makan kita saja kita pasti bergantung pada alam. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya juga.
Nah, namun bagaimana cara kita untuk menggunakan alam kita itu dengan sebijak mungkin, dengan seefisien mungkin, dan menjaga kelestariannya. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu tidak bisa hanya kita berpatok pada perusahaan saja atau pada pemerintahan saja, tetapi harus semua orang, harus semua stakeholder, harus saling bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Nah, ini ada yang ini ya, di satu sisi ada orang yang memiliki sumber ketersediaan sumber air bersih yang sangat melimpah. Tapi di sisi lain ada orang yang kesulitan untuk memperoleh air bersih sampai harus membeli. Mungkin pernah dengar ya di daerah Afrika sana itu sampai harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh, juga di Jambi juga untuk air bersih beberapa itu harus menggunakan ini ya, harus membayar ke PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Nah, jadi dengan dua kondisi yang berbeda ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Meski kita tahu bahwa ternyata air itu kan ketersediaan air itu kan tidak terbatas, sangat banyak. Tetapi ada dua kondisi di mana yang satu kekurangan malah harus membeli air bersih, yang satu lagi malah memiliki ketersediaan air bersih yang begitu melimpah. Nah, apa sih yang harus kita lakukan pada kondisi yang seperti ini? Kira-kira solusi apa sih yang bisa kita berikan? Farah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih? Ahda? Fajar? Ya, Bu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan atau tetap untuk mencegah terjadinya pencemaran air? Kalau menurut saya, Bu, tidak membuang sampah ke sungai, Bu. Karena kalau membuang sampah ke sungai itu dapat mencemari air tersebut, Bu. Apa lagi? Itu aja. Tidak membuang sampah ke air, atau ke sungai, atau ke badan air. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Silakan, Andi. Selain tadi untuk tidak membuang sampah ke badan air, dapat juga untuk pribadi masing-masing untuk bijak dalam menggunakan air. Artinya menggunakan secukupnya saja, tidak berlebihan, dan juga tidak mencemari sumber air tersebut. Misalnya untuk perusahaan atau pengusaha yang menghasilkan sisa-sisa limbah itu tidak langsung membuang sisa limbahnya ke badan air sehingga nantinya mencemari air tersebut. Dan juga kalau dilihat dari segi daya dukung seperti hutan juga harus dilindungi, Bu, agar karena dari hutan tersebut juga dapat menyaring dari air hujan untuk menjadi air bersih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Andi. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya tadi itu benar semua ya. Jadi salah satu bentuk yang bisa kita lakukan atau upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar ketersediaan air bersih itu tetap terjaga dan juga air itu tidak tercemar, itu satu-satunya yaitu dengan tetap menjaga kualitas lingkungan perairan. Salah satu caranya yaitu dengan tidak membuang sampah ke dalam badan air, lalu juga mengelola limbah sebelum dibuang ke badan air, lalu juga seperti apa tadi ya, kita menggunakan air secara efisien, lalu juga kita juga bisa bisa melakukan berbagai macam aktivitas, tetapi kita harus menjaga atau memperhatikan apakah aktivitas yang kita lakukan itu akan memberikan dampak terhadap badan air atau tidak. Nah, kalau seandainya itu memberikan dampak terhadap badan air, berarti kita harus melakukan apa?
apakah kita harus melakukan pengelolaan atau kita harus melakukan tindakan apa agar dia tidak mencemari badan air. Yang paling utama adalah kita harus efisien. Meskipun jumlahnya itu sangat tidak terbatas, air itu ada air laut, ada air hujan, dia pasti kan ada namanya siklus air. Air itu kan pasti akan terbentuk terus, akan ada terus hingga kiamat nanti. Tetapi kalau kita tidak menggunakannya secara efektif dan efisien, dan juga kita tidak menjaga lingkungan perairan dengan baik, nah otomatis ketersediaan air bersih itu akan semakin menurun, akan semakin berkurang. Nah itulah yang harus kita jaga agar ketersediaan air bersih kita tidak semakin menipis dan berkurang. Nah, mengapa sih harus dilakukan pengelolaan lingkungan? Nah, ini yang tadi ya. Karena kita pasti menggunakan, kita kan produsen ya, kita pasti menggunakan lingkungan ataupun alam. Makanya kita perlu mengelola lingkungan. Karena apa? Karena kalau alam kita sudah rusak, sudah tercemar semua, sudah tidak bisa lagi mendukung segala kehidupan yang ada di atasnya, otomatis itu akan berbalik lagi ke diri kita sendiri sebagai manusia, yaitu kita tidak bisa lagi menggunakan alam itu sendiri, kita tidak bisa lagi memanfaatkan jasa lingkungan itu lagi. Nah itulah kenapa kita wajib mengelola lingkungan, bukan hanya kepada masyarakat saja, tetapi semua orang, entah itu pemerintah dalam menetapkan kebijakan, apakah dia bisa memberikan izin untuk pembukaan pabrik atau industri, apakah betul-betul sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, apakah perusahaan yang membuka industri ataupun pabrik, apakah sudah memenuhi AMDAL, apakah sudah mempunyai AMDAL, apakah dia akan mengelola lingkungan dengan baik dan benar setelah industri ataupun pabriknya itu berdiri, dan lain sebagainya. Nah, dari konsumen pun, kita sebagai konsumennya, kita nih kan produsen dan juga konsumen. Nah, kita sebagai konsumen juga kita harus memikirkan apakah limbah yang kita hasilkan dalam aktivitas rumah tangga itu akan mencemari udara, apakah tanah ataupun air. Nah, juga kita harus mencegah hal itu, mencegah menurunnya kualitas lingkungan yang ada di sekitar kita. Terutama itu kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita meminta ataupun mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana sih cara kita di lingkungan rumah aja dulu ya, yang skup kecil, bagaimana sih cara kita untuk menjaga terjadinya pencemaran udara? Kira-kira dari siapa, Anjeli? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara? Minimal dari rumah kita dulu. Nggak harus industri atau perusahaan. Apa sih yang bisa kita lakukan secara individu untuk mencegah terjadinya pencemaran udara? Bisa mulai dari ini Bu, menanam tanaman anti polutan. Mm-hmm. Terus juga menggunakan transportasi publik. Mm-hmm. Terus dari hemat energi juga Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan mungkin? Vina? Nur Hafiza? Enggak. Ririn? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran, entah itu udara, air, ataupun tanah di lingkungan rumah kita? Minimal dari diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan secara individu untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan? Ingin menjawab Bu, yang Ya, silakan. Yang dari sekitar kita dulu untuk pencemaran udara itu biasakan menghentikan kebiasaan merokok Bu. Okay. Karena semakin banyaknya yang merokok kan asapnya mengganggu sekitar, mengganggu lingkungan. Oke. Dan juga Bu, tidak Hairul, silakan. Bu. Membakar sampah Bu di lingkungan sekitar rumah. Oke. Membakar sampah, merokok, menanam pohon. Apalagi? Izin menjawab Bu. Ya, silakan. Salwa. Kita juga bisa memulai untuk menggunakan
produk yang bisa didaur ulang, Bu. Mhm. Tidak menyebabkan sampah yang banyak, terus juga bisa menanam pohon di sekitar rumah. Oke, menggunakan barang-barang daur ulang, atau kita bisa juga ya dengan kita melakukan pemilahan sampah di skala rumah tangga kita. Nah, jadi sudah dari rumah kita sudah kita pilah apakah sampahnya organik atau anorganik, sudah kita pilah. Nah, itu juga salah satu bentuk cara upaya kita untuk membantu untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, jadi ada begitu banyak yang bisa kita lakukan dengan mengurangi merokok, minimal tidak merokok di rumah kita sendiri terutama. Karena apa? Karena rokok itu kan, apalagi kalau misalnya rumahnya ber-AC, nah itu kan asap rokok itu kan akan berputar-putar di dalam rumah kita saja. Selain itu juga kalau kita merokoknya dengan jumlah yang banyak, nah itu juga akan memberikan dampak terhadap pencemaran udara. Apalagi kalau misalnya merokok dalam satu hari itu bisa sampai 2 bungkus, nah itu kan apalagi lebih, nah itu cukup berbahaya, bukan hanya untuk kesehatan kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, juga membakar sampah ya, kebiasaan membakar sampah, membuang sampah ke badan air. Nah, itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang harus dihentikan dan dihindari. Karena apa? Karena membakar sampah seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, sampah itu kan banyak jenisnya ya, ada yang sampah daun-daunan atau sampah organik, ada juga berupa sampah plastik dan sampah-sampah yang anorganik. Nah, sedangkan titik didih atau titik bakar dari kedua jenis sampah itu kan berbeda antara sampah organik sama sampah anorganik. Nah, sedangkan kalau sampah organik kalau dicampur kedua jenis sampah itu dan dibakar bersamaan, nah itu justru akan menimbulkan persenyawaan yang bisa menyebabkan malah timbulnya kanker dan lain sebagainya. Karena kan ada beberapa bahan tertentu itu yang tidak boleh dibakar, seperti ban. Nah, kebanyakan orang malah membakar ban, sedangkan ban itu seharusnya tidak boleh dibakar begitu saja, apalagi di lapangan terbuka. Itu selain juga menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, itu juga akan dapat menimbulkan risiko kanker. Dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan. Yang paling utama adalah kita harus efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya alam yang di sekitar kita. Entah itu kita dalam menggunakan air, entah itu kita dalam memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, itu kita harus menggunakannya secara efektif dan secara efisien. Terutama air dan listrik ya. Air dan listrik itu yang harus kita betul-betul harus kita gunakan secara efektif dan efisien. Nah, jadi masalah kependudukan ini kembali lagi ya, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa semakin banyak penduduk itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, dia semakin merusak lingkungan, dan yang kedua, dia malah bisa membantu semakin melestarikan lingkungan. Nah, semakin merusak lingkungan kalau dia hanya berfokus pada bagaimana dia memenuhi kebutuhannya secara ekonomi dan sosial, seperti pemukiman, seperti kebutuhan makan, lalu juga kebutuhan ekonomi seperti pabrik, industri, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita misalnya hanya mementingkan pada kebutuhan kita sebagai makhluk ekonomi dan sosial saja tanpa memperdulikan keberlanjutan lingkungan, nah itulah yang akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap lingkungan. Nah, tapi kalau misalnya dengan jumlah penduduk yang begitu tinggi tetapi kita semuanya berwawasan lingkungan, nah itu justru akan semakin melestarikan lingkungan. Tetapi akan sulit untuk menyatukan jutaan kepala untuk sama-sama menjaga lingkungan agar tetap lestari. Nah, jadi mindset itulah yang harus dijaga. Makanya kenapa mungkin sekarang di SD sudah ada pelajaran ya, mata pelajaran pengelolaan lingkungan hidup, PPLH ya, saya kurang tahu panjangannya apa. Jadi itu merupakan salah satu bentuk upaya agar kita sebagai manusia sejak dini sudah tahu bahwa lingkungan itu harus kita jaga, harus kita kelola dengan baik, agar apa? Agar kita tetap bisa memanfaatkannya puluhan tahun dan ratusan tahun yang akan datang. Jadi jangan sampai lingkungan itu hanya bisa kita manfaatkan terhenti pada diri kita sendiri atau pada masa kita aja, tetapi tidak bisa dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Mungkin bisa ditanyakan kepada mungkin pada neneknya atau pada orang tuanya.
Dulu kalau sungai Batanghari itu seperti apa sih dulunya pas pada masa nenek dan juga pada masa orang tuanya dulu. Mungkin penjelasan mereka kan sangat beragam ya, sangat berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Karena apa? Karena pada kondisi mereka dulu mungkin belum ada industri yang banyak, belum ada pabrik ini, belum ada pabrik itu, belum ada aktivitas ini, belum ada aktivitas itu. Tetapi setelah pada masa kita sekarang kan sudah ada begitu banyak aktivitas, entah itu orang jualan jagung bakar, entah orang jualan apa lagi ya, jualan berbagai macam jualan, dagangan-dagangan di sekitar atau di pinggir-pinggir sungai. Dan juga ada berbagai macam pabrik yang didirikan, entah itu pabrik sawit, entah itu pabrik karet, entah itu pabrik batu bara dan lain sebagainya. Nah, jadi semua aktivitas yang ada di sekitar bukan hanya badan air ya, tapi di sekitar kita itu pasti akan memberikan dampak. Nah, jadi dampaknya itulah yang harus dikelola dengan baik. Yang harus meskipun kita misalnya jualan, entah itu hanya sekedar jualan jagung bakar atau jualan ini ya, makanan-makanan kaki lima, tapi kalau kita sampahnya itu kita buang ke sungai, nah itu juga akan memberikan dampak terhadap kualitas air sungainya. Tetapi kalau kita misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak membuangnya ke dalam badan air, nah itu otomatis kita membantu atau memberikan kontribusi untuk tetap menjaga lingkungan perairan. Itu mungkin contoh-contoh sederhana dari pengelolaan lingkungan. Nah, jadi berbagai macam aspek kegiatan manusia itu pasti memberikan dampak terhadap lingkungan. Kita buka lahan untuk pemukiman pun memberikan dampak terhadap lingkungan. Karena apa? Karena habitat dari hewan-hewan ataupun lahan yang seharusnya bisa menjadi lahan terbuka hijau itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk pemukiman. Nah, itu akan semakin mempersempit atau memperkecil lahan terbuka yang ada di muka bumi ini. Nah, itu juga salah satu bentuk yang dapat mengurangi ataupun menurunkan kualitas lingkungan. Jadi ada begitu banyak, malahan sangat banyak contoh-contoh kegiatan-kegiatan kita yang sangat bersentuhan langsung dengan lingkungan ataupun yang tidak langsung. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam itu tidak bijak, tidak efisien, lalu tidak kita jaga kelestariannya untuk di masa yang akan datang, nah itu otomatis kita sama saja dengan menyengsarakan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita pasti butuh lingkungan, kita pasti butuh sumber daya alam. Bukan hanya sekarang, tetapi juga sampai kiamat nanti, sampai tidak ada lagi makhluk hidup di muka bumi ini, barulah kita tidak akan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ada beberapa permasalahan lingkungan global seperti rusaknya dan menipisnya sumber daya lingkungan global seperti rusaknya atmosfer, rusaknya lapisan ozon, rusak dan menipisnya sumber daya hutan, menipisnya keanekaragaman hayati, pencemaran dan menipisnya sumber daya alam kelautan, lalu adanya konsumsi yang berlebihan, dan kemiskinan dan penurunan kualitas hidup. Nah, ini semua merupakan masalah lingkungan yang kalau kita telisik atau kita telusuri atau kita analisis lagi, itu sebenarnya diakibatkan atau disebabkan oleh tindakan kita sendiri ataupun aktivitas kita yang tidak bijak sebelumnya. Nah, jadi seperti rusaknya atmosfer atau adanya pencemaran udara, itu efek dari penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Lalu kerusakan lapisan ozon dari penggunaan kulkas yang dulunya masih menggunakan CFC ataupun menggunakan barang-barang aerosol. Nah, itu juga merupakan bentuk-bentuk bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon. Lalu juga kerusakan dan menipisnya sumber daya hutan. Nah, ada yang bisa menjawab rusaknya dan menipisnya sumber daya hutan itu berasal dari kegiatan apa aja sih? Penebangan hutan, Bu. Penebangan hutan secara liar, Bu. Oke, penebangan hutan secara liar. Apa lagi? Tidak reboisasi. Pembukaan lahan. Oke, pembukaan lahan untuk pertanian atau untuk industri, untuk HTI. Apa lagi? Pembukaan lahan untuk pemukiman.
Jadi hampir sama ya di Jambi maupun di ini ya di Riau juga kebanyakan hutannya sudah beberapa sudah terbakar dan dibakar. Nah, terbakar ini kan karena ini ya karena suhu yang begitu ekstrim, panas yang begitu ekstrim, tapi ada juga beberapa yang dibakar atau sengaja dibakar untuk pembukaan lahan lain. Nah, sedangkan kita kalau misalnya ya apa beda antara HTI sama ini sama hutan kita biasa, hutan liar atau hutan alami? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa sih beda antara HTI sama hutan yang alami atau hutan lindung atau hutan yang masih belum tersentuh? Khairul? Shifa, Yunika? Amarullah? Apa sih bedanya antara HTI dan juga hutan alami atau hutan yang belum disentuh sama sekali? Kalau HTI itu sengaja ditanami, Bu. Sengaja ditanami pohon yang untuk kemudian bila pohonnya sudah siap dieksploitasi akan dieksploitasi tanpa membebani hutan yang biasanya, Bu. Hutan lain yang biasanya, Bu. Hutan tanaman industri. Oke, dari segi keanekaragamannya, hutan, kalau HTI itu kan biasanya satu jenis tanaman, satu jenis pohon. Ya, Bu. Yang untuk kebutuhan dari ini ya industri. Tapi kalau hutan alami atau hutan yang belum tersentuh atau hutan lindung, itu kan ada beraneka ragam jenisnya. Nah, itulah kenapa semakin menipisnya sumber daya hutan itu karena beberapa sudah dialihfungsikan untuk menjadi HTI atau untuk menjadi kebun sawit, kebun karet. Nah, jadi kalau kebun sawit atau kebun karet itu kan satu jenis kebun sawit, satu jenis karet yang ditanami. Nah, itu akan semakin mengurangi atau menurunkan keanekaragaman hayati. Jadi antara kerusakan dan menipisnya sumber daya hutan itu terkait dengan menipisnya keanekaragaman hayati. Selain itu juga hutan itu kan tidak bisa kita pungkiri bahwa hutan itu tempat hidupnya atau habitatnya bagi para hewan-hewan.